Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana akun section editor atau editor menerima bukti review atau hasil review dari reviewer yang telah ia tugaskan. Sekarang di layar saya telah login sebagai section editor di jurnal yang kami kelola atau editor juga ya. Di layar ada dua artikel atau naskah yang mana section editor ini ditugasi. Salah satu diantaranya ada yang sudah masuk dalam proses copy editing dan satunya lagi sudah selesai direview oleh dua orang reviewer. Jadi kalau di sini ini menunjukkan ada berapa reviewer. Jika satu reviewer telah melakukan review, maka di sini satu dari dua. Nah, artikel inilah yang telah selesai direview oleh reviewer. Saya selaku section editor tentu mesti melihat dulu ya rekomendasi apa yang diberikan oleh dua reviewer tersebut. Oke, sekarang kita lihat di klik judulnya. Oke, di sini sudah terlihat ya, karena sebelumnya akun ini salah satu reviewernya telah mensubmit terlebih dahulu bukti reviewnya. Jadi sebelumnya section editor ini sudah merequest kepada penulisnya untuk melakukan revisi. Nah, di sini di ronde pertama, ya di ronde pertama kita lihat di bagian bawah, di bagian reviewers terlihat dua reviewers. Ya. Ada dua reviewer yang mana kedua-duanya telah mengirimkan bukti reviewnya. Dan dua-duanya juga kebetulan di sini merekomendasikan untuk merevisi sesuai dengan komentar dari para reviewer ini. Komentar reviewer tadi bisa kita lihat di sebelah kanan sini. Misalnya yang kedua, oke, terbuka layar seperti ini, ada keterangan nama reviewer, tanggal komplit ya selesainya, dan juga rekomendasinya. Nah, di bawahnya ada komentar-komentar yang sesuai dengan review form atau lembar penilaian yang telah kami lampirkan juga ke akun reviewer ketika kami menugaskan mereka. Di layar ya, inilah yang komentar-komentar dari reviewer yang tentu saja bisa memberikan masukan kepada tulisan yang sedang diproses ya oleh si section editor. Nah, kita lihat turun ke bawah, ini tentu berbeda tiap jurnal ya, review formnya masing-masing. Di bawah kita lihat ada juga, nah di sini recommendation. Meskipun kita section editor bisa juga merubah rekomendasi dari ini ya, tapi di sini kita tetap menggunakan revision required. Nah, di sini ada review files karena kebetulan si reviewer ini tidak mengupload bukti review karena dia menggunakan langsung review form seperti ini. Kalau misalnya ada reviewer yang mengupload, ya misalnya memberikan komentar-komentar di file Microsoft Word atau hasil scan ya berupa PDF. Nah, nanti file tersebut yang diupload oleh reviewer akan terlihat di bagian sini ya. Saat ini tidak ada file yang dilampirkan oleh si reviewer. Nah, oke. Selanjutnya ya saya sebagai section editor yang menugaskan tadi reviewer bisa juga memberikan rating bagaimana kinerja dari reviewer yang saat ini. Oke, katakanlah saya beri rating dari hasil komentarnya ya, kami beri rating misalnya 3 bintang. Lalu kita confirm. Nah, ini sudah ada ya. Sudah selesai revert decision. Oke, selanjutnya ya sudah ada. Nah, di OJS seperti di OJS sebelumnya ya, ketika review telah komplit ya, kita juga sudah mengkonfirmasi, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada reviewer kita yang telah meluangkan waktunya ya dan pikirannya untuk mereview. Di sini statusnya sudah komplit ya, komplit. Oke, saya bisa ucapkan kepada mereka thank reviewer and thank reviewer. Nah, di sini selanjutnya saya sebagai section editor meneruskan rekomendasi tadi ya bahwa ini harus revisi.
ya, kepada penulis. Saya harus mengabari penulisnya, silahkan direvisi. Nah, kalau misalnya dua reviewer ini memberikan rekomendasi, katakanlah artikel yang dinilai ini sudah sangat bagus, sudah sangat layak diterbitkan, oke, saya sebagai section editor bisa langsung juga menerima rekomendasi tersebut untuk menerimanya, ya, accept submission, lalu dia akan loncat ke proses copy editing. Atau sebaliknya, jika dua reviewer ini merekomendasikan sangat sangat lemah sekali artikelnya atau tidak layak untuk diterbitkan, lalu section editor bisa memutuskan untuk menolak. Oke, dalam kasus ini kita meminta penulisnya untuk merevisi sesuai rekomendasi. Oke, saya klik. Oke, terlihat seperti ini ya di layar. Di atas require new review round. Maksudnya ya pilihan yang pertama ini revision will not be subject to a new round of peer review. Maksudnya ya tidak perlu ada ronde baru ya, ronde tambahan untuk proses peer review selanjutnya. Yang kedua, revision will be subject to a new round of peer review. Ini yang tadi ya, ini bisa ke ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, sehingga berapa ronde, sehingga akhirnya betul-betul section editor itu memberikan keputusan. Oke, di sini saya klik yang di atas saja, tidak perlu. Terus send email ya, tentu kita mau penulis ini menerima email notifikasi dari section editor ya, dari akun ini bahwa silakan melakukan revisi keputusannya. Nah, sudah ada redaksi kalimat yang terkirim email. Di sini saya tambahkan saja ya, revision. Silakan direvisi. Nama editor juga ya, akun yang sekarang saya gunakan. Lalu bisa juga add reviews to email. Bisa juga kita tambahkan tadi review-review itu ke email, dilampirkannya ke emailnya. Namun kalau kita cukup di akun si penulis, nah ini tadi ya, pilih file review yang bisa dibaca oleh penulis. Jadi yang saya lampirkan ke akun penulis cukup yang ini tadi, karena ya yang pertama juga sudah ada tadi pasti di akunnya si penulis. Yang di atas ini adalah file naskah asli yang dikirimkan oleh penulis. Jadi tidak perlu saya kirimkan ini, cukup ini saja. Misalnya ya, kalau ada file Microsoft Word juga yang dikirimkan oleh reviewer, berarti di sini nanti ada ya, ada terlihat ininya. Oke, saya klik yang ini, lalu saya record editor decision. Oke, di sini statusnya terlihat revision have been requested ya, bahwa permintaan revisi ya, revisi ada dua revision sini telah diminta ke akun penulis. Jadi akun penulis ya, author pasti menerima notifikasi dari section editor bahwa tulisannya harus direvisi sesuai dengan file bukti review yang dilampirkan. Baik, untuk sementara itu ya, video berikutnya kita akan melihat bagaimana akun author itu melihat status artikelnya yang diminta revisi dan bagaimana ia mengupload hasil revisinya kembali ke jurnal yang kami kelola ini. Terima kasih.